قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Secara umum, syaitan di dalam merusak anak Adam itu melalui dua pintu. Iblis dan bala tentaranya untuk merusak anak Adam ini, menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah secara umum dari dua pintu. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Dan yang paling berbahaya adalah pintu syahwat, pintu syubhat. Karena kalau syahwat, seorang mukmin sejauh manapun dia dari Allah Jalla wa'ala dan sekeras apapun hatinya, dia akan menyadari bahwa maksiat yang sedang ia lakukan bukanlah sebuah ketaatan dan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tidak ada seorang mukmin bertakarub kepada Allah dengan zina. Ada? Mudah-mudahan saya masuk surga dengan masuk ke diskotik. Enggak ada. Dan oleh karena itu pelaku maksiat semakin lanjut usianya semakin berkurang maksiatnya. Tapi kalau syubhat tidak. Kenapa? Karena dia meyakini itulah sebuah kebenaran. Di awal-awal dia sekedar pengekor, kemudian semakin lanjut usianya dia akan menjadi dedengkotnya. Itulah syubhat. Nah, secara umum upaya iblis dan bala tentaranya dalam merusak anak Adam, menjerumuskan mereka dalam neraka Allah adalah dari dua pintu ini, syahwat dan syubhat. Dan Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dua senjata bagi seorang mukmin untuk melawan dua senjata iblis dan bala tentaranya di atas. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan dari mereka a'immah yahduna bi amrina, panutan-panutan, imam-imam, orang-orang yang kokoh dalam agama yang dapat dijadikan sebagai panutan. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami yakin. Kata Sufyan ibnu Uyainah yang masyhurnya dari Syekhul Islam, sebenarnya sebelum Syekhul Islam telah dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Beliau menyatakan fabis sabri wal ilmi wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan sifat sabar dan ilmu agama, kekokohan dalam agama itu akan diperoleh. Ketika syaitan menjerumuskan di seorang hamba ke dalam syubhat, maka tidak akan mungkin hamba ini terangkat dari pintu atau jurang syubhat tersebut kalau bukan dengan ilmu agama. Kalau bukan dengan ilmu agama, tidak akan mungkin dia akan meninggalkan penyimpangan tersebut kalau bukan karena penjelasan ilmiah. Sebagai contoh misalkan Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita sebagai orang yang datang jauh dari masa para sahabat Nabi yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kebodohan, secara akal kita yang pendek ini kayaknya sangat keji seorang itu membunuh sahabat Nabi, kan begitu kan? Sungguh sangat keji kalau ada orang yang berani membunuh sahabat Nabi. Tapi rupanya ada. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh seorang yang penuh dengan ibadah, menjaga salat malam, menjaga puasa sunnah, ibadah sunnah, penghafal Al-Quran dan hadis. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Beliau dibunuh ketika keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Ditusuk oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljim, seorang yang ahli ibadah. Dia berjenggot juga, berpenampilan sunnah juga. Dia ahli sholat, ahli puasa.
ahli Al-Quran. Secara akal sehat kan tidak mungkin ya. Mungkin kalau ada preman bunuh ustadz ya itu mungkin hal yang ya walaupun kacau ya ada sisi ya lumrah lah dikit ya kan. Ya, mungkin habis kena bintang 10 dia kan nggak tahu ini ustadz, dia nampaknya buaya. Rupanya setelah sadar baru tahu ustadz rupanya. Efek daripada bintang 10 tadi. Ya. Ini yang membunuh seorang yang ahli agama. Dan dia bertaqarrub kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa bisa jamaah? Karena syubhat tadi. Syubhat tadi. Sehingga sebelum Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka kaum Khawarij di pusat mereka Al-Harura. Ingin memberikan pencerahan kepada mereka. Maka Ali bin Abi Thalib menasihati, jangan. Utsman bin Affan saja sudah dibunuh oleh mereka. Aku khawatir terhadap nyawamu. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, tidak mengapa. Allah yang akan menjamin. Allah yang akan menjaga saya. Saya akan pergi seorang diri. Maka beliau pun bergegas dengan penampilan yang sangat bersih dan berwibawa. Kemudian beliau mendebati mereka. Beliau lemparkan beberapa pertanyaan. Dikarenakan beberapa pertanyaan beliau tersebut membuat mereka bertobat sekian ribu. Sebagian riwayat disebutkan 3.000. Sebagian riwayat disebutkan 4 atau 5.000. Dikarenakan beberapa pertanyaan yang beliau lemparkan kepada mereka. Di mana Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka sekian tahun. Dan tidak ada di antara mereka yang bertobat dalam satu waktu sebanyak itu. Tapi ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendebati mereka, di antara pertanyaan yang beliau lemparkan kepada mereka, hal fikum sahabi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di tengah-tengah kalian ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka tidak bisa menjawab. Dan sekian pertanyaan yang lain membuat mereka bertobat di satu waktu yang sama 3.000 orang. Kekuatan ilmu jamaah. Maka kalau orang yang jatuh ke dalam syubhat, dia akan mungkin dia akan meninggalkan syubhat penyimpangan tersebut kecuali setelah dia mendapatkan penjelasan ilmu yang benar. Seperti sebagian orang misalkan ada yang memiliki pemahaman keyakinan kalau sudah sampai tingkat di ma'rifat yang sangat tinggi, ya dia bisa keluar ya dari aturan-aturan Allah Jalla wa Ala yang masih berlaku bagi orang-orang yang berada di tingkat syariat yang di bawah. Disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah bahwa ada yang berkeyakinan demikian. Di antara dalil yang salah yang disalahgunakan dalam hal ini adalah firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kamu yakin. Berarti kalau sudah betul-betul yakin, sudah betul-betul ma'rifah, tidak betul lagi beribadah. Ini syubhatnya. Ini masih menempel di kepalanya. Bagaimana dia akan meninggalkan ajaran tersebut? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ditambah lagi dengan kisah Khidir dan Musa alaihissalam. Tuh Khidir wali Allah, nggak ngikut syariat Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin meninggalkan penyimpangan dan pemahaman tersebut kalau belum mendapatkan penjelasan yang benar. Rupanya setelah dijelaskan bahwa ini maksud dengan al-yakin dalam ayat tadi adalah kematian. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya. Hatta atanal yaqin adalah kematian. Sebagaimana tafsir ayat ini terhadap ayat di atas dan tafsirnya mereka para sahabat Nabi serta ulama tafsir. Barulah dia mendapatkan pencerahan. Oh, rupanya keyakinan saya selama ini keliru, tidak tepat. Sebabnya apa jemaah? Ilmu agama. Tetapi kalau iblis dan bala tentara merusak anak Adam dari pintu syahwat, maka di situ tidak ada yang bisa mencegah seorang hamba untuk jatuh ke dalam syahwat tersebut kecuali sifat sabar.
Di situ butuhnya sabar. Di depannya sudah ada pintu zina dan sudah terbuka. Dia sudah dihadapkan dengan pintu zina. Pintu zina sudah terbuka. Pintu uang haram sudah terbuka. Dan tidak ada yang dia takuti. Tidak ada yang menghalanginya. Nah, di situ nggak manfaat 30 juz Al-Quran. Ya. Tidak manfaat untuk bilang, ya akhi, riwayat Imam Muslim begini. Nggak manfaat riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Kalau dia tidak punya sifat sabar. Ya. Walaupun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Walaupun dia mungkin sudah hafal Sahih Bukhari. Sudah menghafal Al-Ummahat As-Sittah. Sudah ngaji puluhan tahun. Akan jatuh ke dalam maksiat tersebut tatkala dia tidak sabar, tidak menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di situ yang dibutuhkan adalah sifat sabar. Bagaimana caranya? Tipsnya agar kita bisa bersabar dan mencegah diri kita agar tidak terjerumus ke dalam sebuah maksiat yang pintunya sudah terbuka di hadapan kita. Maka jawabannya, sebab yang sangat besar dan paling utama adalah mengingat akan kematian. Apa jadinya saya kalau kematian datang di saat saya melakukannya? Mati dalam keadaan su'ud khatimah. Berarti saya akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Karena Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Nah, media sosial berputar dalam dua pintu ini. Kerusakan media sosial itu berputar dari atau bersumber dari dua pintu ini. Kerusakan yang ada di media sosial itu melalui dua pintu ini. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Maka kalau kita ingin membicarakan sebab-sebab agar kita terjaga dari kejelekan dan keburukan media sosial, ini pembicaraan yang panjang, tapi kaidah umumnya demikian. Kerusakan yang ada di media sosial yang dapat menyerumuskan manusia ini ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala itu melalui dua pintu tadi, syahwat dan syubhat. Syubhat ada yang sifatnya menyuruh kepada kemurtadan, kristenisasi, ada yang menyuruh kepada sebuah pemahaman yang sesat walaupun dia masih belum mengeluarkan orang yang meyakininya dari Islam. Namun jangan dikira bahwa seruan kepada syubhat yang dapat mengkristenisasi itu hal yang kecil, jamaah. Jangan dikira masalah kecil. Terkadang ada sebuah akidah kita anggap dia ringan, tapi ketika dikaji itu salah satu dari pembatal Islam. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang meyakini wahdatul adyan, batal sudah Islamnya. Yakini persamaan agama. Dia meyakini Islam adalah agama yang benar, tapi dia juga meyakini ada agama lain di sana yang setara dengan Islam. Yang seorang boleh memilih agama tersebut selain Islam, batal sudah Islamnya. Walaupun tentunya di dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga kerukunan umat, tapi dari sisi akidah kita harus meyakini inna dina indallahil Islam. Ini akidah kita, harga mati. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun dalam Islam kita diajarkan akhlak beradab, adab sesama tetangga kita yang berbeda agama, rincian non muslim di dalam Islam, yang telah dipraktekkan oleh Nabi ketika beliau di Mekah dan di Madinah, yang di dalamnya ada Nasara, Yahudi, Majusi, dari selain kaum muslimin. Tapi dari sisi akidah, inna dina indallahil Islam, harga mati. Ini akidah baku kita. Lakum dinukum waliyadin. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini akidah baku kita. Betapa banyak orang yang memiliki paham demikian. Para ulama membahas bahwa di antara nawaqidul Islam adalah berkeyakinan demikian. Syubhat jamaah.
sangat mengerikan. Nauzubillah, seorang jatuh ke dalam sebuah syubhat, akhirnya dia berkeyakinan dengan sebuah keyakinan yang dapat membatalkan Islamnya, kemudian dia mati di atas syubhat itu, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dengannya. Itu jauh lebih berbahaya daripada dia bertemu dengan Allah dengan sebuah maksiat yang dia belum bertobat darinya. Karena yang namanya maksiat selama masih di bawah kekufuran, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun ada kemungkinan dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Dan masih ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW atau Allah memaafkannya tanpa memasukkannya terlebih dahulu ke dalam neraka Allah, karena firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan tetapi Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kalian menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia. Coba bayangkan, dosanya seluas dunia, bukan seluas Bali. Seluas dunia, bagaimana dosanya berarti? Bagaimana maksiatnya? Maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah seluas dunia. Luar biasa berarti maksiatnya. Tetapi dia bertemu dengan Allah tidak membawa kekufuran, kesyirikan, akidah yang membatalkan Islamnya. Dia tidak membawa itu. Maka kata Allah, aku pun akan memberikan kepadamu ampunan seluas dunia pula. Nah, di medsos jamaah, seruan-seruan kepada hal-hal yang dapat membatalkan Islam, yang dibahasakan oleh sebagian kita seruan kepada kristenisasi, pemurtadan, itu luar biasa. Luar biasa. Apa kiranya kalau anak kita tidak punya ilmu agama? Sekarang di zaman kita aja sekarang entah apa-apa namanya, macam-macam namanya, ada namanya Facebook, Twitter, dan yang lain. Nah, 20 tahun ke depan anak kita, ya, mungkin dipegang bisa menjadi, ya, connect ke internet, ya, meja yang disentuh connect ke internet, ya. Di zaman kita aja luar biasa sekarang masalah teknologi ini. Apa kiranya 20 tahun ke depan, yang Nabi menyebutkan di akhir zaman perzinahan itu betul-betul tersebar. Sekarang di zaman kita aja betapa banyak tempat bukan lelaki yang menggoda wanita, tapi wanita yang menggoda laki-laki. Apa kiranya 20 tahun ke depan? Sekarang ada media sosial yang namanya ini, namanya itu. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kalau anak kita tidak ditanamkan akidah yang kuat, memiliki bimbingan ilmu agama, apakah kita tidak khawatir mereka jatuh ke dalam berbagai syubhat yang na'udzubillah kalau syubhat-syubhat tersebut dapat mengeluarkan mereka dari akidah Islamiyah. Demikian pula dengan syahwat. Betapa banyak pintu-pintu yang menjerumuskan ke dalam syahwat di media sosial. Ya. Maka secara kaidah umum tadi, ya, keburukan-keburukan yang itu timbul di media sosial secara umum dari jalur dua pintu ini, syahwat dan syubhat. Dan secara umum agar pintu ini tertutup dan kita tidak terjerumus ke dalamnya adalah dengan dua hal. Apabila iblis dan bala tentaranya membuka pintu syahwat, maka tidak ada obat yang lebih atau senjata yang lebih jitu daripada kesabaran. Tapi apabila iblis dan bala tentaranya membuka pintu syahwat, syubhat, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dengan izin Allah Jalla wa Ala selain dari ilmu agama jamaah. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.